Hai football lovers, jumpa lagi di channel Gunner Space yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita ide aneh Arsene Wenger. Semenjak ditunjuk menjadi pengembangan sepak bola global FIFA, Arsene Wenger yang notabene ex-manajer Arsenal terus berusaha mengevaluasi sepak bola dengan aturan-aturan baru. Pria asal Prancis sedianya sudah punya ide untuk mengubah aturan offside yang memberikan keuntungan untuk penyerang. Tapi pandemi virus corona menunda aplikasi penggunaan aturan baru tersebut. Wenger yang sudah melatih Arsenal selama 22 tahun mengikuti perkembangan sepak bola yang dinilainya sudah jauh berbeda dari generasi pendahulu. Dia melihat pemuda saat ini semuanya bergerak dengan cepat, tidak sabaran misalnya. Tak ayal ada ide yang kembali muncul darinya selain aturan offside. Kali ini mengenai peraturan lemparan ke dalam yang dapat diganti menjadi tendangan ke dalam. Tujuannya mengurangi kans membuang waktu pertandingan. Ya, dengan aturan tidak ada banyak ruang untuk berubah. Mungkin Anda bisa memberi keuntungan lebih besar kepada striker dalam hukum offside. Mereka sedang mengujinya saat ini. Tutur Wenger dikutip dari Standard Sport. Kesan Walcott kepada Arteta. Arsenal mulai musim 2021-2022 dengan hasil yang buruk. Mereka menelan 3 kekalahan beruntun di Premier League sehingga sempat menghuni posisi juru kunci. Untungnya, Pierre-Emerick Aubameyang dan kolega mampu bangkit setelah itu. The Gunners kini sudah tidak terkalahkan dalam 8 laga di Liga, termasuk meraih 6 kemenangan. Arsenal saat ini menghuni posisi kelima di klasemen sementara Premier League. Mereka cuma terpaut 6 poin dari Chelsea yang berada di puncak. Performa Arsenal saat ini membuat Walcott terkesan. Menurutnya Arteta sudah menunjukkan kinerja yang bagus di Emirates Stadium. Saya suka apa yang dilakukan Mikel, terutama kepada pemain muda, kata Walcott kepada Talksport. Tak hanya membangkitkan performa Arsenal, Walcott menilai The Gunners kini sudah mulai menjadi tim yang disegani lawan-lawannya. Sekarang saya mulai merasa seperti Arsenal kembali ke tempat yang kita semua ingin lihat. Arsenal yang menantang akan selalu lebih baik untuk Liga, tutup Walcott. Harga McNeil makin mahal. The Gunners harus keluar uang lebih banyak untuk mendapatkan jasa Weston McKennie dari Juventus. McKennie baru masuk musim keduanya di Juventus. Di musim debutnya, pemain timnas Amerika Serikat itu menunjukkan performa yang tokcer di lini tengah Juventus. Arsenal sendiri dikabarkan telah lama menaruh minatnya kepada McKennie. Pada awalnya, Juventus berencana menjual murah sang gelandang, namun mereka berubah pikiran. McKennie pada awal musim kurang dilirik oleh Mac Allegri, namun 2 bulan terakhir ia berhasil kembali ke starting 11 Juventus. Alhasil Juventus menilai rugi jika mereka jual murah sang gelandang, sehingga mereka menaikkan harga jual sang gelandang. Akibat performanya yang menanjak itu, Juventus membandrol McKennie lebih tinggi di Januari 2022 nanti. Pada awalnya mereka menginginkan sekitar 20 juta euro untuk jasa sang pemain. Namun kini mereka menargetkan sekitar 30 juta euro alias naik 50% untuk transfer sang gelandang. Mereka menilai harga ini layak disematkan bagi McKennie. Selain karena performanya yang apik, McKennie juga masih terikat kontrak di Juventus hingga tahun 2025. McKennie belakangan sudah kembali bermain reguler untuk Juventus. Ia total tercatat turun sebanyak 14 kali di tim utama Juventus. Ia juga berhasil menyumbangkan 2 gol bagi Juventus sejauh ini. Halo hai football lovers, jumpa lagi di channel Fair Play yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita Mikel Arteta buka suara. Arsenal sudah lepas dari badai. Kini aura positif mulai menaungi skuad dan hal tersebut berpengaruh pada penampilan mereka di Premier League 2021-2022 ini. Dalam laga pekan 11 Premier League 2021-2022, Arsenal kembali meraih kemenangan. Mereka sukses membungkam Watford dengan skor tipis 1-0.
Berkat kemenangan ini, Arsenal melesat ke posisi 5 besar klasemen sementara Premier League menganggangi Manchester United. Arsenal agaknya masih harus diperhitungkan musim ini. Mereka bangkit dan mendapatkan aura positif dengan kekuatan sendiri. Memang, usai kalah dari Manchester City pada akhir Agustus 2021 lalu, Arsenal belum tersentuh kekalahan lagi. Dari 10 laga terakhir, di semua kompetisi, Arsenal menorehkan 8 kemenangan dan 2 hasil imbang, tanpa kalah sekalipun. Tidak hanya di Premier League, Arsenal juga tampil ciamik dalam Piala Liga Inggris. Arsenal sukses mengunci satu tempat di perempat final Piala Liga usai menundukkan Leeds United di babak 16 besar. Selepas laga melawan Watford, manajer Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan, organisasi permainan Arsenal sudah membaik. Salah satu titik yang disoroti oleh Arteta adalah membaiknya pertahanan tim. Lebih lanjut, Arteta ingin para pemainnya menjaga aura positif yang menaungi Arsenal. Selepas jeda internasional, dia ingin para pemain tetap menjaga aura ini sehingga performa Arsenal di musim 2021-2022 terus berada di level yang tinggi. Namun siapa sangka, kemenangan atas Watford masih membekas. Arsenal dianggap tak sportif saat mencetak gol kemenangan di laga itu. Ada insiden yang terjadi sebelum Arsenal cetak gol kemenangan. Insiden itu tampak tak dihiraukan para pemain The Gunners dan membuat kubu Watford marah. Manajer Watford, Claudio Ranieri, bahkan sampai melayangkan protes ke bos Arsenal Mikel Arteta. Gol kemenangan Arsenal yang dicetak Emil Smith-Rowe di menit 56 memang berbau kontroversi. Semua bermula kala ada pemain Watford, Ozan Taufan, yang tumbang karena berbenturan dengan Albert Sambilokonga. Bek Watford, Danny Rose kemudian membuang bola demi memberikan kesempatan kepada Taufan menerima perawatan. Idealnya Arsenal mengembalikan bola itu ke Watford, karena sebelumnya memang mereka kuasai. Tapi para pemain Arsenal tak mengembalikan bola itu, hingga Smith-Rowe mencetak gol kemenangan. Kontroversi tak berhenti sampai di situ saja. Para pemain The Hornets juga melayangkan protes keputusan wasit yang tidak meniup peluit karena Ainsley Maitland-Niles melakukan pelanggaran saat sebelum gol tercipta. Namun usai dilakukan pengecekan melalui VAR, gol itu tetap diberikan. Ranieri pun mengancam tindakan para pemain Arsenal yang tetap bermain bahkan mencetak gol. Dia merasa seharusnya para pemain Arsenal bisa mengembalikan bola kepada anak-anak asuhnya. Kami membuang bola keluar lapangan. Semua mengharapkan Arsenal untuk memberikannya kembali kepada kami. Kemudian jelas, ada pelanggaran di sana. Namun tidak terjadi apa-apa. Itu sangat aneh, tapi tak masalah. Itulah sepak bola, meski begitu saya sangat puas dengan penampilan kami. Ujar Ranieri melansir dari Daily Mirror. Apa yang dilakukan para pemain Arsenal memang menuai kontroversi. Warganet bahkan banyak yang menyemprot Arsenal sebagai pengecut. Manajer Arsenal Mikel Arteta pun buka suara soal kondisi ini. Dia mengaku sudah minta maaf kepada Ranieri dan menegaskan anak-anak asuhnya tak punya maksud jelek. Saya harus membela para pemain, tim, dan klub. Saya bisa katakan kami adalah tim paling jujur di antara semuanya. Namun terkadang kami juga bisa menjadi naif. Jika dia merasa seperti itu, saya meminta maaf. Tapi tidak ada niat jelek dari kami, kata Arteta. Namun benar saja, nasi sudah menjadi bubur. Itulah sepak bola dan Arsenal pantas mendapatkan poin kemenangan.